Salam, salam sadis, salam weekend, salam sangkut. Market kena dam lagi. Ya sangkut-sangkut dikit biasalah, nggak sangkut nggak seru ya. Jadi, aduh semalam volatile banget, gila. Market semalam udah lama nggak kerja, bukan di kripto aja. Stock market, precious market ya, cross exchange gitu. Waduh, volatile banget semalam, naik turun kayak roller coaster gitu. Ya kan? Semalam itu pas keluar pengumuman PCE itu nendang ke atas ya kan, langsung wah, begitu selang nggak lama Jerome Powell speak, wah langsung market anjlok balik semua. Begitu juga dolar, dolar yang dari hijau sedikit habis PCE langsung merah, merahnya pekat lagi gitu. Habis Jerome Powell speak langsung drop lagi, ganti hijau lagi, hijaunya naiknya juga lumayan. Precious metal emas juga begitu kayak roller coaster. Stock market yang gila. Uh, Dow Jones ya kan, hampir rata-rata semalam itu stock market yang gede-gede koreksi 3% sekian gitu ya. Itu kalau di stock market gila gede loh ya. Dow Jones sekitar 3% something, Nasdaq juga 3% something ya kan. Enggak, 3,9 hampir 4% Nasdaq. S&P juga 3% something ya. Uh, Apple juga gitu, Amazon juga, Tesla yang 2,9 ya, 2, sekian hampir 3. Yang agak ini Nvidia itu 9% something. Wah, rontok habis market semalam, kena gertak hawkishnya dari si Jerome Powell semalam ya kan. Dia ngomongnya ini hawkish rada ini. Jadi dia istilah nggak dia kasih kendor ya, dia nggak kasih kendor, dia tekan terus, dia bilang dia akan terus straight target dia, tekan inflasi sampai ke 2% ya kan, itu yang ini. Jadi dia ambil contoh langkah yang seperti si dulu itu yang terkenal hawkish, ekstrim hawkish ya Pak Paul apa, aduh gua lupa namanya, Paul Kostner ya apa itu. Jadi pas disebut nama itu orang udah tahu wah ini hawkish banget gitu, mah pada buang barang gitu ya. Padahal gua rasa juga gertak gitu, sebenarnya dengan dia speak ini dia keras market gitu ya, dia gertak langsung naik ke udah buang barang semua. Yang istilahnya nggak, belum susah-susah dia naikkan suku bunganya, market udah buang banget gitu. Tapi mungkin itulah tujuan dia sebenarnya. Padahal dia juga gua rasa belum tentu 0,75 banyak. Wah, dia hawkish ini minimum 0,75 lagi di ini kan ya kan. Dengan dia ngomong gitu aja udah kebuang sebelum dia lakukan 0,75 ini koreksi udah dalam juga gitu. Ya kan? Padahal dia market juga udah pada keras gitu. Dia bilang masih bagus patokannya. Dia patokannya employee ya kan, employee masih strong gitu, employee rate, jadi create kerja, lapangan kerja masih bagus, yang artinya ekonomi mereka Amerika masih bagus, ini itu lah ya. Yang pada kenyataan sebenarnya nggak begitu juga. Dia udah terjadi housing crash udah terjadi, bank juga udah problem, udah batasi penarikan, tapi hal-hal begitu, berita gitu ditutupi gitu ya kan, yang dia intinya pokoknya gua rasa dia harus selesaikan di kuartal 3 gitu, di bulan September ini ya. Jadi dengan semalam dia paparkan gitu ya, kayaknya kita bulan September ini juga rada puasa agak sabar. Kayaknya market sideways merah gitu gua rasa. Paling kalau dia bisa mau naik, kalau ini ya ke 22.000 something, mungkin udah bagus 23 gitu ya. Terus nanti turun lagi sebelum dia nanti tanggal 21 bulan depan ya kan. Jadi ya inilah bearish time gitu ya kan, masih ini dengan ekonomi yang carut marut, ya sabarlah ya. Jadi kita lihat tahun ini 2002 dari awal Januari sampai Juni merah. Kemarin Juli aja
hijau sedikit. Terus kita harap Agustus ini ada relief rally, ya dapat relief rally tapi sangat short, ya kan, ke 20, cuma batas 25.400 gitu ya, udah habis, ya kan. Ethereum yang lumayan bisa sampai 2000-an, ya kan, udah. Ada yang kemarin dulu ada yang nyindir apa relief, dia nggak ngerti apa itu relief rally, dia nyindir lagi gitu. Gua senyum aja gitu, nih anak suruh dia belajar dulu gitu, ya kan, arti relief rally. Waktu kita bahas Bitcoin di berapa saat itu, kita harap relief rally juga saat begitu Bitcoin di 20.000, 21.000, kita harap waktu itu kita bahas kan, kita harap di Agustus bisa dia mungkin ke 25, yang bener 25, 26, ya kan. Ada yang anak nyindir pula, mana relief rally-nya, katanya dia nggak ngerti, relief rally udah terjadi, cuma short gitu ya. Jadi ya gitulah, banyak yang masih nggak ngerti. Jangan, suruh belajar dulu lah market. Kalau bahas aja nggak ngerti, gimana ente mau ngerti market gitu ya. Istilah-istilah ini aja Anda nggak ngerti gitu. Jadi seperti biasa, saat merah buat kalian sabar, holding, hold, jangan takut. Juga kalian hold bukan kena dipucuk, ya kan. Misalnya ini kalian serok di $1.20, ini kena koreksi sekarang di 90 sen, koinnya atau 80 sekian, nggak ada gitu mak, nanti juga kejemput gitu. Butuh sabar aja gitu. Itu latihan sabar. Jadi gini, kalau saya lihat dengan dia semalam dia bahas gitu ya, Jerome Powell, kayaknya dia memang mau tutup dengan raport bagus di kuartal 3 ini, maka dia hawkish gitu. Karena bulan Oktober dia nggak ada ini, rapat nggak ada kenaikan gitu, ya kan. Nah, terus di situ masa-masa campaign pemilu gitu kan, dia harus bagus gitu. Jadi saya rasa di Oktober, kalau kalian yang sangkut-sangkut sabar, kayaknya Oktober akan dikasih napas lagi. Gua rasa ada kesempatan di situ naik lagi, market dikasih bagus, karena mereka pasti mau buat market bagus, mau kelihatan bagus biar bisa dapat suara kan. Kalau dalam keadaan market acak kadut gitu, ya kan, pasti mereka udah target suara gitu. Biasanya juga pemilu market agak bagus gitu, ya. Walaupun pemilu legislatif gitu. Jadi saya rasa Oktober sampai awal-awal November sebelum dia electionnya, gua rasa market agak bagus gitu. Tapi nanti setelah selesai election, yang di situ kita harus hati-hati lagi gitu. Jadi gua rasa sabar. Kalau kalian sangkut sekarang, ya bulan depan mungkin masih harus sabar kayaknya kan. Paling banter kalau dia sorong naik-naik dikit, sideway-nya ya di situ-situ juga, dari 20 ke 22 gitu, atau paling banter kalau 23 gitu ya. Tapi gua nggak yakin, mungkin 22.800 sebatas di situ gitu di bulan September. Tapi nggak tahu lah, market yang namanya anomali kan, dia mau apa. Tapi ya kita harus hati-hati di bulan September ini, agak hati-hati sebelum nanti dia pertemuan di 21 ya, 21 dia ini pengumuman naik high risk. Sebelum itu pasti market udah merah padam lagi nanti, karena udah tahu dia akan hawkish. Mereka agak ini, yang padahal belum tentu tiba-tiba nanti dia umumkan dia cuma naikkan 0,50 gitu, ya kan. Karena juga market nggak, dia harus ada balance. Memang ekonomi jelek, tapi dia nggak bisa dia neken-neken terus, dia harus balance. Dia market ini udah keras gitu ya. Terus banyak negara karena dolar terlalu tinggi, itu juga udah pada default gitu, bayar hutang, nggak mampu gitu kan. Jadi dia harus balance itu, dia nggak bisa neken terus gitu sebenarnya. Cuma dia gertak-gertak gitu, ya kan, seolah dia bagus, dia ini itu, kita ekonomi kuat, yang sebenarnya nggak ini. Cuma ini satu, makanya saya bilang agak dia udah mereka prepare lah gitu ya. Di Oktober, November ini, di situ dia market walaupun di September ini dia tekan pain, dia udah bilang prepare untuk pain gitu market kan. Tapi buat masyarakat mereka masih ada stimulus gitu.
negara lain nggak ada gitu ya kan, itu bajingannya dia ya kan, mereka udah hitung. Jadi rupanya stimulus untuk bantuan rakyatnya yang bulan lalu yang diumumkan itu belum dikucurkan ya kan, itu di eh, ada yang di Oktober, akhir Oktober atau awal November. Itu udah pilih waktu mereka, ya kan? Jadi saat-saat mau pemilihan election, di situ dikucurkan stimulus bantuan rakyatnya gitu, ya kan? Jadi maka saya bilang di situ udah mereka atur gitu. Maka dia hawkish di bulan 9, dia tekan ini walaupun rakyatnya agak ini nanti dapat suntikan gitu. Ya kan? Jadi ya sabarlah. Jadi buat kita yang ini market saat kondisi begini, jalan satu-satunya sabar, lihat nunggu dia ini. Jadi kemungkinan saya rasa harapan kita untuk nanti kelihatan market agak relief lagi mungkin di Oktober, gua rasa. September ini agak wanti-wanti lah. Paling kalau mungkin dia agak kasih bagus dikit ya awal-awal September. Apakah nanti mau dia ke 22.000 gitu. Ya kita lihat lah ya, yang namanya market anomali ya. Jadi ini saya buat video sekarang. BTC di market cap di 968 billion ya. Wah, volume kok bisa tinggi 94,3. BTC dominance 39,8. Bitcoin di 20.081. Ethereum 1480-an ya. Drop sekali. Market juga hati-hati, jangan serok dulu lah. Ini lihat dia nutup tadi di 20.200 juga bahaya. Ini masih possible besar dia bisa drop ke 19.000 sampai 19.200 gitu, bisa aja. Lagian juga udah mau nutup weekly candle, selang beberapa hari monthly candle lagi ya kan. Monthly candle nanti hari apa? Rabu depan, berarti Kamis pagi itu monthly candlenya ya kan. Jadi market kayaknya sabar dulu, nggak usah buru-buru serok ya kan. Kelihatan sekali ini karena masih bahaya. Ini masih bisa aja nih, dia sekarang 20 ribuan, masih aja bisa drop ke 19 gitu ya, 19.000 sampai 19.200 di kisaran itu. Saya rasa andai kata nggak tertahan ya kan, besar kemungkinan masih bisa ke sana gitu. Jadi ya sabar aja, wait and see dulu, nggak ada yang ketinggalan lah, nggak usah takut ketinggalan. Anda udah ada barang yang sangkut ya hold aja dulu ya kan. Semoga nanti ada kesempatan dia dikasih napas untuk naik lagi. Ya market begitu, ada hujan pasti ada panas gitu, habis hujan nanti pasti ada pelangi lagi keluar ya kan. Jadi nanti ya sabar aja lah, hold dulu ya. Di hari weekend jangan terlalu ini jangan menangis lihat ini market kalau boring, kalau Anda sangkut, tutup aplikasi, tenangkan pikiran, kerja gitu ya. Kerja dulu, kerja lebih penting gitu. Ini kan cuma anggap sampingan invest Anda gitu ya kan. Bukan Anda harus cari makan dari sini, nggak mungkin gitu, apalagi bearish time ya kan. Oke, jadi begitu aja video hari ini. Di hari Sabtu weekend, relax, saya juga relax nonton pacuan kuda dulu ya kan. Jadi itu aja, mungkin ya itu yang saya lihat dari hasil semalam. Ini udah di penghujung Agustus, nggak ada yang kita harapkan apa market. Mungkin harapan sedikit dia agak hijau dikit nanti di awal-awal September mungkin ya. Mungkin sampai tanggal 10-11 gitu lah, lebih kurang di situ. Mungkin setelah itu nanti pelan-pelan juga udah mulai negatif lagi gua rasa, sebelum nanti tanggal 21 dia pengumuman ya kan. Habis pengumuman kita lihat. Sabar, saya lebih yakin di Oktober nanti akan ada nafas lagi, dikasih nafas lagi di Oktober sampai awal November gua rasa. Karena biasanya di saat election gitu biasa market dibuat bagus gitu.
Jadi kita sabar aja, ya kan. Sangkut itu anggap latihan kesabaran Anda, sabar dan disiplin diri gitu. Oke, holding me, alright. Cuan Army harus siap mental, kuat mental ya kan. Uh, Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.